Standar comment atau request atau query dari Modbus adalah sebagai berikut. Pertama adalah alamat device atau ID. Kemudian perintahnya disebut di sini function code kalau di Modbus. Kemudian di sini adalah data-data yang akan dikirim. Kemudian ada lagi bagian dari query yang terakhir yaitu error check yang menggunakan CRC. Kemudian untuk format respon yang dikirim oleh Slab dia seperti ini bentuknya. Pertama mengandung alamat device ID dari Slab yang memberikan jawaban atau respon. Kemudian function code yang dikirim oleh master dikirim kembali. Kemudian data yang diminta oleh master di sini. Berikutnya bagian terakhir adalah error check. Itu supaya jika di perjalanan ada kesalahan maka akan diketahui melalui error check. Berikut ini dicontohkan sebuah master Modbus berupa aplikasi di komputer. Kemudian di sini ada dua buah slab dengan alamat 1 dan alamat 2. Pertama, master akan mengirim ke slab berupa request atau perintah dengan alamat tertentu, misalkan di sini alamat 1. Kemudian maka slab alamat 1 akan memberikan jawaban. Sedangkan slab alamat 2 tidak akan memberikan respon. Paket Modbus aktualnya seperti ini yang dikirim oleh master. Pertama 1 byte alamat, kemudian 1 byte function code atau kode-kode perintah, kemudian ada n byte, ini tergantung nanti function code-nya, ada n byte data yang diminta, kemudian ada 2 byte CRC atau error check. Kemudian respon dari slab formatnya sebagai berikut. 1 byte pertama adalah alamat, 1 byte berikutnya ini adalah function code, ini sama dengan yang di master. Kemudian ada n byte atau data yang diminta oleh master. Kemudian terakhir ada 2 byte error check atau CRC. Ini adalah format umum master atau request dan respon. Nanti setiap perintah atau function code dia ada sedikit perbedaan masing-masing dari format frame-nya. Kemudian data yang disimpan pada slab Modbus itu dibagi menjadi 4 tabel. 2 tabel untuk coil, 2 tabel untuk data numerik. Data di coil ini berupa on off atau 1 0, dan 2 tabel di numerik itu atau tabel register namanya itu berupa data-data angka integer. Masing-masing tabel coil dan register mempunyai 1 tabel read only dan 1 tabel untuk read write. Setiap tabel terdiri dari 9.999 nilai atau alamat. Untuk coil dia mewakili 1 bit, dan setiap bit coil itu, setiap coil atau setiap 1 bitnya itu mempunyai alamat masing-masing. Begitu juga untuk tabel register, dia terdiri dari 1 word atau 16 bit. Tiap word atau tiap register mempunyai nomor dan alamat. Tabelnya seperti ini. Pertama tabel coil. Ini 1 sampai 999 adalah tabel coil atau disebut untuk output coil. Ini bisa ditulis atau dibaca. Yang ini dari 10.001 sampai 19.099 ini disebut discrete input contact. Ini adalah coil yang hanya bisa dibaca. Kemudian nomor register 30.001 sampai 39.099 ini disebut
input register, ini register yang hanya bisa dibaca read only. Kemudian dari 40.001 sampai 49.999 ini disebut holding register, ini register bisa dibaca tulis. Untuk tutorial kali ini kita membatasi diri hanya untuk membaca tulis holding register ini. Terus berikut ini ringkasannya. Jadi data di slab Modbus itu, saya ulangi lagi, dibagi 4. Pertama, 2 tabel ini atau 2 blok ini berisi data coil. Tiap coil punya alamat. Satu blok coil ini hanya untuk bisa dibaca tulis, dan satu blok lagi ini tabel ini adalah tabel coil yang hanya bisa dibaca read only. Begitupun di register ada 2 tabel atau 2 blok. Pertama ini adalah dinamakan blok input register. Ini hanya bisa dibaca, dan untuk tabel atau blok holding register, register yang ada di sini bisa dibaca dan ditulis. Untuk coil, dia setiap alamat hanya terdiri 1 bit on off. Untuk input register dan holding register, dia tiap alamat itu terdiri dari 1 word atau 16 bit. Memori seperti ini sama dengan yang ada di PLC. Jadi PLC hanya ada 2 data, dia data coil on off dan data word atau data register. Jenis-jenis perintah untuk mengakses tabel-tabel tersebut atau memori di slab Modbus. Yang pertama adalah dia menggunakan function code atau disingkat FC. Untuk mengakses coil ini yang read write, dia menggunakan FC05, FC15 dan FC01. Untuk FC05 dan FC15 ini untuk menulis coil atau bit. Untuk FC01 digunakan untuk membaca coil. Kemudian untuk membaca coil di tabel input discrete atau coil yang hanya bisa dibaca read only, dia menggunakan FC02. Kemudian untuk mengakses register yang read only di sini atau input register menggunakan function code 04 atau FC04. Kemudian untuk mengakses holding register atau register yang ada di tabel sini bisa dibaca dan ditulis menggunakan FC06, FC016 dan FC03. Tutorial kali ini difokuskan ke bagian sini atau holding register. Nanti di program Visual Basic kita akan mengakses holding register, membaca dan menulis register ke holding register. Ini ringkasannya. Biar lebih detail lagi, mengulang dari penjelasan sebelumnya. Untuk FC05 dia menulis satu data coil, FC01 dia membaca beberapa coil, FC15 dia menulis banyak data coil, kemudian FC02 membaca input discrete atau membaca coil. Kita ingin mengetahui alamat-alamat berapa isinya, on atau off gitu maksudnya. Kemudian di sini berupa word untuk input register. Untuk membaca input register menggunakan FC04. Untuk menulis satu data register atau satu word menggunakan FC06. Untuk membaca beberapa register dia menggunakan FC03. Untuk menulis beberapa register dari program master ke memori di slab ke holding register menggunakan FC016. Jadi untuk coil dia read write-nya itu hanya 1 bit ya. Setiap bit ini nanti mempunyai alamat. Sedangkan untuk untuk register dia satu blok ini atau 16 bit, 1 word sekali akses.
Satu lagi yang terlupakan, bahwa setiap blok ini terdiri dari 9.999 alamat. Jadi untuk coil ada 9.999 alamat. Tiap alamat berupa bit on off untuk coil dua blok ini. Ini alamatnya semua sama, mulai dari 0 sampai 998. Ini juga 0 sampai 998. Ini adalah nomor. Jadi setiap memori di Modbus itu mempunyai alamat aktual dan juga mempunyai nomor. Nomor ini tidak digunakan di aktual pengalamatan, dia sebagai penomoran saja. Jadi yang dipakai adalah 0 sampai 0 sampai 9998. Contoh adalah coil pertama atau coil 000 ini, dia alamatnya adalah 000. Coil ke-9 alamatnya adalah 008. Nah, ini juga untuk nomor register dimulai dari 4001. Maaf, ini dimulainya dari 1. Untuk nomor register 40.001 yang pertama alamatnya adalah 0. Contoh kedua, untuk nomor register 40.009 alamatnya adalah 8. Begitu seterusnya. Jadi yang dipakai di program adalah alamat ini. Sekarang kita lihat paket yang dikirim master Modbus untuk membaca register. Contoh berikut adalah FC03 digunakan untuk membaca banyak register sekaligus. Function code ini nanti kita akan terapkan di pemrograman Visual Basic. Jadi yang dikirim oleh program Visual Basic atau master Modbus RTU ini adalah formatnya sebagai berikut. Yang pertama, alamat dari slab, kemudian function code, kemudian alamat register, jumlah alamat awal register yang akan dibaca dan jumlah register yang akan dibaca. Kemudian terakhir adalah dua buah CRC dari data atau byte-byte sebelumnya. Byte yang ini sampai ke sini, dihitung CRC-nya. Contohnya adalah aktualnya, misalkan alamat slabnya 11, function code untuk membaca banyak register atau read multiple register itu adalah FC03. Kita tulis di sini 03. Kemudian kita akan membaca register awal mulai dari register nomor 13, alamat 13. Kemudian jumlah register yang kita baca adalah misalkan 2 buah, jadi register 13 dan register 14. Kemudian ini nilai CRC-nya, nanti ini dihitung oleh fungsi CRC. Kemudian ketika dikirim, nanti si slab akan membalas seperti ini. Misalkan ini isi dari memori di slab, registernya seperti ini. Register 13 berisi kos A3, A03, register 4, alamat 14 berisi 1245. Maka si slab akan membalas dengan format seperti ini. Alamat slab, kemudian function code, kemudian jumlah byte yang mengikuti byte data, ini 1, 2, 3, 4, jadi 4. Kemudian ini data yang diminta atau isi dari register 13,
dan register 14. 2 byte terakhir adalah CRC dari byte-byte yang dikirim.